Taib, ini dari Fulan di Denpasar. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara kita menilai seorang dai itu berdiri di atas dakwah salafiyah yang kita bisa belajar ilmu darinya? Taib, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, satu hal yang perlu untuk kita ketahui di sini, seseorang yang berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak diikat dengan radio ataukah tidak diikat dengan televisi. Itu yang perlu untuk digarisbawahi. Ya, pokoknya siapa yang mengisi di radio ini udah, siapa yang nggak mengisi di radio ini begini dan begini. Itu tidak menjadi al-wala dan baroknya kita. Taib. Ya, begitu juga ustadz yang berhak diambil ilmunya yang ada YouTube-nya. Kalau yang nggak ada YouTube nggak berhak diambil ilmunya. Iya, apalagi yang YouTube-nya penontonnya cuma 2 orang, 3 orang. Ayo ikhwat, tidak ada di kalangan para ulama salaf kita terdahulu menjadikan ya rekomendasi dari orang awam itu sebagai apa? Acuan untuk kita ambil ilmu darinya. Nah, viewer yang ada di YouTube penontonnya 1 juta orang atau sekian puluh ribu orang, sekian ratus ribu orang. Kira-kira siapa yang nonton? Orang awam kan? Ya, orang awam nggak? Apakah Syekh Shalih Fauzan like video kita? Hah? Kalau seorang alim merekomendasi kita, yaitu baru orang dianggap sebagai orang yang istilahnya pantas untuk kita mengambil ilmu. Intinya, ya kita tidak menjadikan ini sebagai acuan. Bisa difahami karena banyak di sana para ustadz, para guru-guru yang bisa saja mereka lebih bertakwa, bisa saja mereka lebih punya ilmu, mereka lebih ikhlas dan sebagainya, tapi mereka tidak punya media sosial. Sehingga jangan dijadikan media sosial itu sebagai acuan boleh diambil ataukah tidak diambil ilmunya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya tentunya kita bertanya kepada orang-orang yang bisa kita tanyai. Ya, dan ini thariqah daripada thariqahnya orang-orang terdahulu. Ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu berguru dengan seorang pendeta yang baik pada waktu itu sebelum beliau mengenal Islam, dan ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dikomentari oleh Rasulullah. Ini menunjukkan pembenaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Wahai guruku, siapa yang ku bisa ambil ilmu setelah meninggal engkau?" Kemudian beliau mendatangi pendeta yang kedua. Ketika pendeta kedua ini akan meninggal, beliau bertanya lagi, "Wahai guruku, siapa yang ku bisa ambil ilmu setelah meninggal engkau?" Ya, ditunjuki si fulan. Kemudian ketika pendeta yang terakhir beliau datangi, pendeta tersebut ditanyai, "Wahai guruku, siapa yang ku bisa ambil ilmu setelah meninggal dirimu?" Gurunya berkata, "Tidak ada lagi satupun pendeta yang berjalan seperti jalanku dan kedua sahabatku." Ini metode. Ya, sehingga kita tanya kepada orang yang kita percayai, apakah boleh saya mengambil ilmu dari orang ini ataukah tidak boleh? Ini bukan sesuatu yang tabu, ini bukan sesuatu hal yang ekstrim. Toh dalam urusan dunia saja, ini saya kan dipinjemin uang sama si fulan, telepon, boleh saya kasih pinjam uang ke dia? Sering nggak kita tanya? Kenapa dalam masalah uang yang hanya 1 juta kita tanya ke sana dan kemari, yang itu cuma urusan dunia, kenapa dalam urusan akhirat dianggap sebagai ekstrim? Karena salah dalam memilih guru, ini akan memberikan dampak yang jelek kepada dunia dan agama seseorang. Nah, wallahu a'lam bishawab.